Oke teman-teman ya, tadi itu satu bagian itu tentang fundraising ya. Jadi itu adalah fundraising secara keseluruhan gitu. Nah, pada intinya poin saya gini, itu ibaratkan kita tuh perang. Contoh ya, saya perang dengan Kak Dimas ini, saya tahu dia ini background siapa, saya harus tahu dulu. Kita itu juga harus due diligence calon investornya kita gitu. Jadi kalau saya itu ketemu satu orang investor ya, teman-teman tahu ya, kalau kita pitching tuh kadang-kadang tuh kita tuh kayak ditembakin orang, betul ya? Kita kayak diinterogasi sama orang, gitu ya. Kamu siapa? Pengalaman apa? Ditembakin 100 pertanyaan. Ingat, kita tuh juga bisa bales tembakin dia, gitu. Nah, saya tuh orangnya sangat-sangat begitu. Jadi saya tuh di depan justru saya tanya dulu ke dia hal-hal yang jadi kunci, gitu ya, gitu. Dan dia akan mengerti bahwa, oke, dia bukan bocah, gitu loh. Nah, gitu, ya. Sombong dikit ya, pokoknya harus jual mahal. Gitu ya. Oke, ini agenda kedua tentang pitchingnya itu sendiri ya. Ya, nah pitching ini maksud saya spesifik di bagian ketiga ya, pitching resmi dengan investor ya. Jadi spesifik untuk bagian pitchingnya. Nah ini dia, the art of pitching itu gini. The best pitching is a conversation between founders and investors, not a one-way presentations. Ya, ini teman-teman sebenarnya kuncinya cuma ini. Saya berharap kalau teman-teman pulang nanti boleh lupa semuanya, tapi ingat bahwa satu hal, conversation. Ini dia. Jadi gini, kalau kita itu ketemu sama venture capital atau investor, terus dia itu harus diam, duduk, mendengarkan kita presentasi. Terus setelah kita selesai presentasi, dia terima kasih ya, menarik, saya pikirkan lagi ya, shake hand, sampai ketemu lagi gitu. Udah itu nggak akan tertarik sama kita. Kita udah gagal di pitchingnya, gitu ya. Conversation itu maksudnya apa? Satu adalah storytelling. Jadi kita yang sebagai founder, kita tuh boleh cerita. Kita nih siapa, seperti apa journey-nya kita. Journey-nya kita tuh membangun startup-nya kita tuh seperti apa. Itu yang menarik, itu yang mereka mau dengar gitu loh. Jadi bukan kayak tiba-tiba tuh kita ngomong, Pak, saya bisnisnya A, saya butuh funding sekian, kamu akan dapat saham sekian gitu. Nah, oh, saya hampir lupa. Tadi teman-teman ya, masalah saham sekian. Misalnya kita minta $1 juta, kita tuh nggak boleh bilang berapa persen. Itu adalah pertanyaan jebakan. Ya, teman-teman perlu ingat bahwa itu saya masuk 1 juta di harga berapa atau berapa persen, itu pertanyaan jebakan. Gitu. Jadi nggak boleh, itu adalah aturannya. Kita justru harus bilang ke dia, oh silahkan Bapak yang lebih pengalaman sebagai investor untuk Bapak memvalue saya secara bisnis saya. Gitu. Ya, harus seperti itu, ya. Di sana kita menjebak balik. Kenapa? Karena kita akan tahu dia orang yang greedy atau enggak. Gitu ya, gitu. Nah, lalu percakapan yang mengalir. Jadi percakapan itu mengalir, bukan dibuat-buat ya. Maksudnya juga bukan yang kayak kita punya list interview gitu juga enggak gitu ya. Tapi percakapan itu mengalir aja gitu. Nah, lalu adalah tanya jawab antara dua pihak. Nah, jadi gini. Waktu kita tuh pitching, ya, kita tuh harus bisa kasih pertanyaan juga buat dia. Jadi bukan, tadi kan saya bilang, bukan kita presentasi doang satu arah, tapi kita tuh bisa lempar. Nah, Pak Natali pernah ke pasar nggak? Pak Natali tahu nggak problemnya di pasar? Menurut Bapak, nanti di masa depan pasar Indonesia seperti apa? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu, ya pertanyaannya itu seperti itu. Nah, kita juga bisa tanya, Pak, menurut Bapak orang yang expert di bidang ini yang bisa saya belajar siapa? Portofolionya Bapak yang ada bisa support kami siapa? Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan itu ya, teman-teman ya, gitu. Nah, itu maksudnya ya, pertanyaan kunci. Jadi juga bukan pertanyaan yang bodoh-bodoh amat gitu ya. Ngerti ya, bukan yang kayak kamu cuma basa-basi gitu. Nah, gitu jangan gitu. Nah, jadi poin intinya conversation adalah bukan bagaimana saya menyampaikan semua hal, tetapi bagaimana dia tertarik dan mengerti dengan utuh. Gitu ya. Ini kenapa saya kasih tertarik ini di depan sebelum mengerti. Karena kalau dia di depan udah nggak tertarik sama kamu punya bisnis, forget it, gitu loh. Mau kamu bisnismu itu $100 juta revenue-nya, dia nggak tertarik kok, gitu loh. Ya. Jadi gitu. Kenapa? Karena kan pitching kan jual beli, bener kan? Kita kayak jual beli, ilmu jual beli apapun tuh orang interest atau enggak. Manusia itu bergerak bukan karena logika, manusia bergerak karena emosi. Gitu loh ya, interest dulu gitu. Nah,
Jadi harus tertarik dulu dan mengerti. Fokusnya adalah subjeknya kita tuh dia. Orang yang kita temuin, orang yang kita ajak ngobrol, conversation tadi. Bukan kita mau mendeliver semua hal ke dia. Ya, ingat itu ya. Jadi percuma kalau kita berusaha lemparin dia 100% yang kita punya, tapi kan dia nggak selalu menerima semua itu. Paham ya? Gitu. Kebanyakan orang itu kalau waktu mau presentasi, waktu mau pitching, waktu mau jualan, berharapnya Bapak tahu ini alat ini bisa untuk A, bisa untuk B, untuk C, untuk D, ini. Itu kayak sales mobil di mall, benar nggak? Ya gitu. Atau sales properti. Gitu. Oke, ini tentang pitch deck. Nah, oke, saya berharap di bagian pitchingnya tadi, teman-teman bisa mengerti ya. Nah, nanti kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan, tapi seperti ini, intinya adalah conversation ya. Oke, saya lanjutin dengan pitch deck. Nah, siap-siap? Oke, ya. Mari kita coba langsung gitu ya. Teman-teman bayangin ya, waktu demo day-nya Y Combinator, itu saya dan semua peserta, kami hanya dikasih waktu berapa lama? 1 menit. Hanya 1 menit aja. Gitu. Jadi ini realnya pitching di Amerika itu 1 menit. Gitu. Ya. Kita kan mungkin sering dengarnya kata elevator pitch ya. Ya kan? Pitch yang di lift, kamu pura-pura naik turun lift gitu-gitu kan. Nah, atau misalnya di mobil kayak, atau misalnya di mana kayak, atau ngobrol atau apa gitu. Nah, itu banyak gimmicknya lah. Tapi kalau yang realnya, waktu itu saya hanya dikasih kesempatan 1 menit, semua orang dikasih kesempatan cuma 1 menit, dan hanya pakai 1 slide. No basa-basi, no hal-hal yang nggak penting, no hal-hal yang sifatnya gimmick gitu. Gini, ini saya kasih lihat, ini ilmunya YC. Kita harus kasih logonya kita di tengah, ya. Terus ini, Instacart in Indonesia and Southeast Asia. Nah, ini satu kalimat ini, ya, ini ada kuncinya. Nah, saya jelasin gini. Teman-teman bayangin, semua orang di Y Combinator dan para investor internasional itu belum tentu pernah menginjakkan kakinya di Indonesia, betul ya? Bahkan mereka aja nggak pernah ketemu saya, gitu. Nah, tapi buat kita dari Indonesia, kalau kita tuh pitching ke mereka dan mereka itu nggak ngerti kita apa, kamu ngapain, ngelakuin apapun, udah nggak usah berharap dia akan kasih uang ke kita, gitu. Nah, ini ada kata kuncinya Instacart. Instacart itu alumninya YC juga. Mungkin kalau teman-teman tahu, itu startup besar di Amerika. Dia untuk belanja dari supermarket. Mungkin di Jakarta teman-teman familiarnya Happy Fresh. Tahu ya? Nah, kan itu kompetitornya Titipku. Kalau Happy Fresh tuh belanja dari supermarket ya. Nah, di Amerika, Instacart ini memang kayak Titipku. Jasa titip belanja, tapi dari supermarket. Dia alumninya YC 10 tahun sebelum kami. Gitu. Tahun lalu dia IPO dengan nilai yang sangat besar. Dan dia udah profit 1 tahunnya $1 miliar. Gitu. 85% orang di Amerika belanja pakai Instacart. Gitu. Nah, jadi gini teman-teman ya, maksud saya pakai namanya dia sebagai alumni juga gitu, ini adalah asosiasi. Paham maksudnya? Yang berkaitan. Jadi ketika dia orang bule nggak pernah ketemu saya, dia ngelihat saya bilang Instacart, dia langsung ngerti, oh kamu itu. Gitu ya. Jadi seperti ini ya teman-teman ya. Kalau kita itu pitching, kita harus ketemu, apalagi kita yang startup yang masih kecil. Siapa role modelnya kita yang kita bisa asosiasi sama dia. Jadi sang investor akan punya bayangan, oke, kamu akan punya hal yang sangat besar nantinya. Gitu. Mumpung kamu masih kecil, saya masuk. Nah, gitu. Nah, terus ya kita bilang in Indonesia gitu ya. Nah, ini waktu 2021 ya. Jadi 2021 itu ini ya, kami itu di bulan-bulan ini ya, antara 3 bulanan inilah kita ikut programnya YC. Nah, ini setelah 1 kalimat ini, pertama logo, supaya dia itu tahu kita siapa. Oke, kita Titipku. Terus yang kedua, 1 kalimat ini adalah kalimat utama. Aturannya YC itu hanya 2 kalimat. Kalau kamu nggak bisa menjelaskan perusahaanmu atau apa yang kamu lakukan dalam 2 kalimat, kamu gagal. Gitu. Kalau kamu tuh perlu cerita, oh iya saya begini, ini, udahlah mas, pulang aja gitu ya. Nah, gitu. Orang bule itu sangat-sangat menghargai waktu. Beda sama orang Indonesia ya, gitu. Nah, terus kita langsung bilang traction-nya kita, karena ini, traction ini, oke, setelah mereka paham, jadi kata kuncinya mereka paham dulu. Paham ya, ngerti ya?
Jadi mereka harus ngerti dulu, di kepalanya mereka harus punya bayangan kita ngapain sih. Nah setelah itu, kita ngomong tractionnya kita ditambah ada gambar grafik. Nah kebetulan waktu itu kami lagi lompat banget tractionnya. Ini menunjukkan kita punya leverage. Gitu ya. Nah terus kita bilang growth-nya kita segini waktu itu. Terus kita punya apa? Ini adalah market-nya di Indonesia. Gitu. Jadi ini ya teman-teman ya. Istilahnya itu pertama kita siapa, orang paham kita ngapain, traction-nya kita, dan potensi ke depannya seperti apa. Clear? Satu halaman aja itu udah cukup sebenarnya. Gitu. Orang Indonesia itu, saya ketemu banyak banget founder ya, businessman itu kasih kita deck. Ya. Decknya 40 halaman. Gitu ya. Itu kalau saya yang bawa itu ke YC sebagai alumni YC, saya pasti dimaki-maki gitu ya. Gitu. Bahkan saya bikin deck ya, 10 halaman, itu masih dibilang kepanjangan. Gitu. Kalau saya ketemunya partnernya YC, saya dibilangin, kamu buang, kamu cukup hanya 4 slide. Ya, kalau perlu 3 aja. Gitu. Nah, jadi ini teman-teman ya, kebanyakan orang Indonesia tuh berpikirnya, saya mau menyampaikan segala hal supaya saya terlihat hebat, supaya saya terlihat keren, saya paling jago lah. Gitu. Itu udah salah gitu. Ya. Nah, dia nggak ngerti, dia nggak tertarik, goodbye lah, gitu. Tadi teman-teman ya, saya hanya pakai yang satu slide tadi, saya dapat $4 juta. Ya, nah, saya mau tunjukin, ini adalah deck yang sekarang saya lagi pakai buat saya pitching ya, kayak gitu. Nah, nanti setelah selesai saya pitching, saya akan kasih lihat ke teman-teman apa hal-hal yang udah benar, apa hal-hal yang keliru. Ya, jadi saya sengaja kasih juga slide yang saya itu salah. Supaya nanti teman-teman bisa tahu, oh salahnya di sini, kayak gitu. Soalnya habis ini kan bedah deck ya Pak ya. Gitu. Oke. Thank you everyone. My name is Henry. I'm co-founder and CEO of Titipku. We are from YC Summer 21. We are Titipku. And we are in stock cards of local markets in Indonesia. Sorry Pak. So this is the pictures of wet markets in Indonesia. Maybe you're familiar with Southeast Asia. Maybe you know Bali in Indonesia. Yes, we are here. And we have 77% Indonesians shop $115 billion every year. But the conditions looks like this. So you can see that it's inconvenient and completely cash-based. And so as the solutions, we provide online grocery delivery marketplace. And we built like an asset-light online grocery with unlimited SKUs. So this is our tractions for the last 2 years. So since YC in 2021, from the last years, we already achieved $12 million in annual GTV, and we almost achieved $2 million in annual revenue. And this is the ecosystem. So we built these ecosystems inside the wet markets, and today we already have 150 local markets with more than 10,000 merchants. And we built the business, we evolved the business models, becoming financial supply chain in hyperlocal area. We have better retention rate than Instacart itself. And this is the difference between us and the competitors. Maybe do you know about Sayurbox, Sagari, Astro, and the other players? They have the same models as quick commerce, as inventory model groceries. So maybe today you already know the difference between us. And this is the tractions. So from the last 3 years and 3 years from now, we will achieve almost $130 million. This is our teams. So I have a partners. His name is Ong. And I also have some angels and also advisors. This is the venture capitals that support us when we were in YC. Okay, thank you. Oke, yuk kita bedah ya, kita bedah. Ini ada aturannya semua, teman-teman ya. Sekali lagi aturannya apa? 1, saya cantumin dulu. Dia tahu Titipku. Ya, sebelumnya pasti kan kami udah ngobrol, dia tahu Henry dulu gitu ya. Nah, setelah itu dia tahu, oh kami dari YC. YC itu punya stempel untuk alumni itu sangat-sangat kuat. Apalagi kalau kita ketemunya venture capital di Amerika gitu ya. Nah,
Tadi saya udah jelasin ya, kenapa kita sebut Instacart ini. Nah, ini teman-teman tahu nggak, ini slide apa? Ini adalah slide apa? Problem. Ya, betul ya. Ini adalah problem. Tapi problem sekaligus saya bilang apa? Ukuran market size. Dan sangat simple dan sangat clear. Gitu. Jadi, kita hanya perlu satu kalimat, dia baca, dia dengar, dia ngerti. Oke, ini marketnya gede, ini problem besar untuk banyak orang. Duitnya gede. Gitu. Nah, terus ini solusi. Ya, di sini terserah teman-teman nanti mau jelasin seperti apa, tapi kita harus punya judulnya dan kesimpulannya apa. Jadi gini, orang itu seringkali salah loh bikin presentasi. Orang itu bikin presentasi kadang-kadang dia itu malah tulis problem, solution. Nah itu tuh salah, nggak perlu kayak gitu. Ya, nah justru yang perlu di highlight adalah kamu nih satu kalimat utamamu tuh apa gitu loh, gitu ya. Paham ya? Jadi kalau di setiap slide kita tuh harus ada satu kalimat apa sih poin utama yang kamu mau sampaikan. Nah, ini traction. Ini ada rahasianya. Kenapa kita cantumin ini di slide ketiga? Setelah problem, solusi, kenapa traction? Ada yang tahu? Nggak? Karena gini. Karena pertama adalah dia udah tahu kita apa, kenapa kita mengerjakan itu, betul ya? Dia udah paham. Jadi ingat ya, itu kata kuncinya, dia paham dulu. Gitu. Nah, setelah itu, yang bisa membuat seorang investor itu matanya hijau, dia ngelihat traction ini. Kebetulan kami selama 2 tahun, kami growth-nya 12 kali lipat, 40 kali lipat, 4 kali lipat. Nah, jadi ini ya teman-teman ya, kalau ini kita tunjukin ke dia, dia ngeliat, oke, kamu bagus. Itu kan dia mau mendengar lebih lanjut, bener ya? Itu kata kuncinya ya, percakapan itu sebenarnya yang nggak harus kayak dia ngomong apa kita ngomong, nggak juga. Percakapan di kepalanya dia sendiri, dia juga ngomong kan sebenarnya, kan gitu. Atau teman-teman juga bisa mendengar komentar-komentarnya dia, gitu loh. Dia pasti akan ngomong seketika, wow, bagus ya, oh seru ya, menarik ya. Nah itu, kata-kata itu yang kita pancing keluar secara alami dari dia. Nah di sini teman-teman ya, ini menjelaskan bisnis modelnya kita, gitu. Jadi di sini ngejelasin, oh kamu ini ngapain, kamu dapat uang dari mana, terus kamu seberapa besar sih, gitu. Nah ini retention rate, jadi ini tuh dicantumkan kenapa? Karena ini sering banget ditanyakan. Jangan-jangan kamu growth karena bakar uang, gitu kan? Gitu. Tapi ketika kita udah menunjukkan ini, traction-nya kita tinggi dan retention rate-nya kita bagus, oke buat mereka, oh berarti kamu proven bagus. Gitu. Nah ini difference. Gitu. Ini harus dicantumkan. Karena gini teman-teman ya, kadang-kadang itu di kepala investor, saya udah ketemu semuanya. Saya udah ketemu Sayurbox, Segari, Astro, Tanihub, Eden Farm, Pasar Now. Saya udah ketemu semuanya, kayak gitu. Skystar Venture itu invest ke Pasar Now. Ya, nggak apa-apa. Ya, gitu. Oke, nah ini tentang tractions ya. Ini harus dicantumkan ya, teman-teman ya. Jadi, 3 tahun ke depan seperti apa, dan ini ada kata kuncinya. Kenapa saya mencantumkan 3 tahun terakhir, dan kenapa 3 tahun ke depan? Karena ini menunjukkan kita sudah membuktikan, paham ya? Ini harus ada. Jangan kita cuma ngomong 5 tahun ke depan saya akan begini. Iya, tapi kamu belum membuktikan. Nah, kasih lihat dia. 3 tahun sebelumnya kayak apa, 3 tahun ke depan kayak apa. 3 tahun itu angka paling cukup. Kalau kita ngomong 10 tahun, 20 tahun, omong kosong. Gitu ya. Bahkan 5 tahun aja, itu dari investor tuh udah tanda-tanya, beneran nggak? Gitu. Nah, di sini saya kasih tahu, ini ada kesalahan di slide ini. Teman-teman ada yang tahu nggak kesalahannya apa? Ada yang tahu nggak? Ada yang mau jawab? Itu saya serahkan mic. Oke, saya kasih tahu ya. Kesalahannya adalah ini. Semua angka-angka ini terlalu kecil, setuju ya? Dan angka-angka ini itu terlalu detail. Ya, itu nggak menarik. Buat dia adalah, oke, kamu menunjukkan kamu detail, kamu sungguh-sungguh itu angka asli, tapi juga aku nggak bakal bisa baca, gitu loh. Ya. Nah, ini slide ini penting ada, teman-teman ya. Ada Pak Natali di sini. Ya, gitu. Nah, ini juga kenapa ada, teman-teman ya. Kalau tadi kan jelas ya, tim kan kita ngomong, kita siapa aja timnya. Nah, di sini tuh saya biasanya cerita, partner saya background-nya di banking 30 tahun, seperti itu. Terus semua angelnya, advisors-nya kami siapa aja gitu semua. Nah, kaitannya sama slide berikutnya. Ini adalah investor yang udah ada di titipku.
Jadi kalau mereka itu dari Amerika, mereka melihat nama-nama ini, mereka langsung tahu, oke ini semua nama besar. Gitu. Jadi buat mereka nggak ragu-ragu lagi untuk masuk. Mungkin kita kurang familiar di Indonesia. Goodwater itu investor pertamanya Twitter dan Facebook. Nah di US mereka punya nama sangat kuat. Gitu. Dan yang lain-lainnya, ini adalah investor awalnya Instacart. Nah paham ya teman-teman, jadi ketika mereka itu lihat titipku di YC, mereka masuk. Kayak gitu. Nah ini adalah ya, ini cuma tambahan lah supaya mereka bisa email ke kita untuk ini. Oke, sekian dari saya. Selamat malam semuanya. Terima kasih.